Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davian Maulana Wijaksono, NPM 717411745, mewakili kelompok 3, juga mewakili teman-teman karena teman-teman juga ada yang keluar kota dan juga ada yang kurang sehat. Jadi di sini kelompok 3 kebagian tugas yaitu somasi, wan prestasi, ganti rugi, keadaan memaksa, dan resiko. Baik, kita mulai ke somasi dulu. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti ditentukan dalam pemberitahuan itu. Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah ada 3 ya. Tentu saja yang pertama ada surat perintah, lalu ada akta sejenis, dan yang ketiga tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Baik, kita lanjut yang berikutnya adalah wan prestasi. Wan prestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wan prestasi yaitu ada 3. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Sedangkan menurut subjektif, bentuk wan prestasi ada 4 macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Lalu ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kita lanjut lagi, yaitu ganti rugi. Kalau ganti rugi itu adalah istilah hukum, sering disebut legal remedy. Adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan. Jadi seperti itu. Ganti rugi itu bisa dapat dituntut ya. Jadi debitur wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi prestasi itu. Ada di pasal 1243 KUH Perdata. Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Pasal 1244 sampai dengan 1246 KUH Perdata. Jadi ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung, hubungan kasual ya, dengan ingkar janji. Ada pada pasal 1248 KUH Perdata, dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji wan prestasi itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur atau lalai atau disengaja lah gitu, tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadi akibat yang dirugikan orang tersebut atau orang itu. Kita lanjut lagi, yaitu keadaan memaksa. Kalau keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat gitu. Keadaan memaksa menghentikan pekerjaan perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu di sini ada 4 ya. Ada kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi, yang pertama. Yang kedua, debitur tidak lagi dapat dinyatakan wan prestasi dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi. Lalu yang ketiga, resiko tidak beralih kepada debitur. Yang keempat, kreditor tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik. Jadi seperti itu. Mengenai keadaan memaksa ada 2 teori tentunya teman-teman, yaitu teori objektif dan teori subjektif. Ini yang terakhir, yaitu resiko. Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.
Akibat uang prestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objektif suatu barang seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUH Perdata ayat 2 menyatakan jika si perutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya. Jadi seperti itu. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili kelompok 3. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.